Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membawa kita ke sorga. Hamba Tuhan, pendeta nggak bisa bawa kita ke sorga. Saya pun nggak bisa bawa kita ke sorga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang iman. Ya, iman ini sangat penting bagi orang Kristen. Apa sih fungsi iman itu bagi orang Kristen? Kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat ke-8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini?" Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di muka bumi ini? Ini berbicara tentang Yesus. Apabila Yesus datang ke dunia ini, dia ingin mencari orang yang beriman. Ini sangat penting bagi saya. Sangat penting bagi saudara. Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak dicari Tuhan. Ya, yang jadi masalahnya begini saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta, nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Saya ulangin lagi ya. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Dan persyaratan untuk kita bisa masuk surga, kita punya iman. Kalau kita meninggal, kalau kita mati, kita nggak punya iman, ditolak Tuhan masuk surga. Karena ada orang Kristen, bahkan dia pendeta atau hamba Tuhan, pada waktu dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Karena apa? Karena dia nggak punya iman. Nggak menjadi jaminan orang yang memberitakan firman Tuhan itu punya iman. Nggak menjadi jaminan orang yang punya karunia menyembuhkan orang, mengadakan mukjizat, mengusir setan, mereka punya iman. Nggak menjadi jaminan. Karena ada hamba Tuhan yang punya karunia, pada waktu dia mati, nggak diterima Tuhan masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak punya iman. Tapi merasa punya iman karena dia berdoa pakai nama Yesus. Karena dia percaya sama Yesus. Tetapi nggak punya iman. Ada orang yang percaya Yesus nggak punya iman. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, tapi nggak punya iman. Pada pagi hari ini saya ingin mengupas masalah ini. Iman itu datangnya dari mana sih? Kalau kita baca di dalam Roma, kita baca dalam Roma 10 ayat 17 ya. Inilah dasar orang yang punya iman. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dengan cara kita mendengar firman Tuhan yang murni. Kalau kita berkhotbah dengan firman Tuhan yang murni, itu iman akan muncul. Selama saudara tidak berkhotbah dengan benar, iman itu tidak muncul. Jadi iman itu datangnya dari kita mendengar khotbah yang benar. Nah, kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara tidak akan menghasilkan iman. Makanya saya katakan, banyak sekali orang Kristen gak punya iman, tapi merasa punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar khotbah yang salah. Atau memberitakan orang mendengar Injil lain. Orang yang mendengar Injil lain atau khotbahnya salah, dia nggak menghasilkan iman, tetapi menghasilkan kutuk. Kita baca di dalam Galatia, kita baca Galatia 1 ayat yang ke
ayat yang ke-6. Ya, Galatia 1 ayat yang 6. Ayat yang ke-6. Ini dasarnya kenapa orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman. Dasarnya karena ini, ya. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini yang membuat orang Kristen gak punya iman tapi merasa punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar Injil lain. Atau mendengar khotbah-khotbah yang salah. Di situ dikatakan sekalipun malaikat, kalau dia memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Apakah ada malaikat yang memberitakan Injil lain? Ada. Dari zaman Adam dan Hawa, ada Injil lain. Adam dan Hawa mendengar Injil lain dari iblis. Iblis dulu malaikat, saudara yang kekasih. Karena dia melawan Tuhan, maka dia menjadi iblis. Kenapa iblis itu berlawanan dengan Tuhan? Karena dia memberitakan Injil lain. Adam dan Hawa mendengar Injil lain. Dia mendengar khotbah iblis. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa mendapatkan kutuk, bukan iman. Ya, di situ dikatakan sekalipun malaikat memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Jadi kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara nggak mendapatkan iman, tapi saudara mendapatkan kutuk. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Sebelum kita mati, kita cek, saya ini punya iman nggak? Apa sih ciri-ciri orang yang punya iman? Tercatat di dalam Alkitab. Sekalipun malaikat, kalau dia memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Berarti ada malaikat yang memberitakan Injil lain. Namanya iblis. Iblis memberitakan Injil lain supaya orang yang mendengar mendapatkan kutuk. Jadi khotbah itu sangat penting, saudara yang kekasih. Kalau saudara salah mendengar khotbah, saudara nggak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Apa benar ada orang hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain? Kita baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat 15. Ini adalah ciri-ciri hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Yang mendengar bukan mendapatkan berkat. Yang mendengar bukan mendapatkan sorga, tetapi kan mendapatkan neraka. Matius 23 ayat yang ke-15 saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini adalah orang Kristen yang gak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena dia mendengar khotbah-khotbah yang gak benar. Kamu menjelajahi daratan untuk mengarungi lautan. Setelah dia akan memberitakan firman Tuhan, tetapi pada waktu yang mendengar firman Tuhan itu mati, gak masuk surga, tapi masuk ke neraka. Kenapa begitu? Karena khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Percaya saja masuk surga, mukjizat masih ada, selesai. Kalau ini terjadi, banyak sekali orang Kristen nggak punya iman, tapi merasa punya iman.
Karena mendengar khotbah-khotbah yang salah. Di sini dikatakan mereka sudah bertobat. Berarti ingin berbuat baik toh. Namanya orang bertobat kan berbuat baik. Tapi setelah mati gak masuk surga, masuknya ke neraka. Kenapa dia bertobat masuk neraka? Karena mendengar Injil lain. Apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang ngerti Alkitab. Selama saudara nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 17. Saya baca. Ini tentang iman. Roma 1 ayat yang ke-17. Saya bacakan ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman itu hidupnya bisa dilihat. Di situ dikatakan orang yang beriman hidup dalam kebenaran Tuhan. Di situ dikatakan iman memimpin kepada kamu, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ciri-ciri orang beriman tuh hidupnya benar. Bukan benar di mata pendeta ya. Bukan benar di mata saya. Benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan, itu yang dinamakan orang beriman. Roma 1 ayat 17. Iman memimpin kepada kita kebenaran Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan yang murni, kita menjalankan iman yang murni itu, firman Tuhan yang murni, maka saudara mendapatkan iman. Makanya pada waktu Yesus datang nanti kedua, Tuhan mencari orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan itulah yang dinamakan orang yang beriman. Nggak menjadi jaminan saudara kalau baca Alkitab saudara beriman. Nggak menjadi jaminan saudara mendengar firman Tuhan menjadi beriman. Nggak menjadi jaminan orang yang memberitakan firman Tuhan menjadi beriman. Nggak menjadi jaminan. Yang dijamin orang beriman adalah hidupnya benar di mata Tuhan. Apakah benar ada yang orang yang memberitakan firman Tuhan tapi nggak punya iman? Ada. Matius 7 ayat 22, 23. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Pada waktu itulah Tuhan berterus terang, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan menolak orang seperti ini? Karena orang ini nggak punya iman. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah dia mendapatkan iman? Kalau saudara nggak punya iman, sekalipun saudara pendeta, sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara punya karunia yang luar biasa, kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak dicari Tuhan masuk surga. Matius 7, 22, 23. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi, orang yang nggak punya iman, nggak bisa masuk surga. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, orang yang nggak punya iman, nggak bisa masuk surga. Jadi saudara yang kekasih, iman ini sangat penting untuk kita. Iman timbul dari kita mendengar firman Tuhan yang murni. Selama saudara mendengar firman Tuhan yang nggak benar, saudara nggak mendapatkan iman, tapi saudara mendapatkan kutuk. Jadi khotbah itu sangat penting, saudara yang kekasih. Kalau kita berkhotbah salah, tidak sesuai dengan iman, firman kebenaran Tuhan, maka kita tidak mendapatkan iman, tapi mendapatkan kutuk. Galatia 1 ayat 6, 7, 8, 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Jadi khotbah itu susah, saudara yang kekasih. Nggak segampang kita membalikan tangan. Firman Tuhan ini harus
diteliti dengan benar. Supaya apa? Menghasilkan iman. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara nggak punya iman, saudara mati. Saudara nggak dicari Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Apabila Anak Manusia datang, berarti Yesus toh. Yesus datang mencari orang yang beriman. Apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Mendengar khotbah yang benar. Iman timbul dari mendengar Injil Kristus. Nih, Injil Kristus. Jadi kalau saudara salah mendengar khotbah, saudara nggak dapat iman. Saudara mendapatkan kutuk. Ya, saya ingin katakan, saya 34 tahun melayani Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan atau pendeta yang punya karunia nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Kok bisa begitu? Yaitu karena dia berkhotbahnya dengan tidak sesuai dengan Alkitab. Yang tadi saya katakan, ciri-ciri orang yang beriman adalah hidupnya benar di mata Tuhan. Kalau saudara hidup saudara nggak benar di mata Tuhan, sekalipun saudara percaya Yesus, saudara nggak punya iman. Roma 1 ayat 17. Kita baca lagi ya. Sangat penting ini, Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam iman mengandung kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak punya iman. Ya, apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran saya sama kebenaran saudara beda. Ya kan? Kebenaran kita sama kebenaran Tuhan itu beda. Yang Tuhan mau benar di mata Tuhan. Apa itu benar di mata Tuhan? Kita baca Roma 2 ayatnya ke-13 saya bacakan. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya ulangi lagi, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah melakukan hukum Taurat. Jelas ya? Jadi iman itu bukan sekedar percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Bukan itu. Iman itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Selama saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara belum benar di mata Tuhan. Di sini dikatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Ini yang dinamakan iman. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus salah satunya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, kalau saudara tidak mempraktekkan, maka saudara nggak mendapatkan iman. Itu maksudnya. Jadi sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena apa? Karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ciri-ciri orang yang beriman menjalankan hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu, karena di dalam iman itu mengandung kebenaran Tuhan. Roma 1 ayat 17. Iman timbul dari, sini ya, saya baca lagi ya, biar jelas ya. Roma 1 ayat 17 itu tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Di sini dikatakan
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan. Di dalam iman itu mengandung kebenaran Tuhan. Apa sih kebenaran Tuhan itu? Ternyata kebenaran Tuhan adalah hukum Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara nggak mendengar firman Tuhan, nggak menjalankan hukum Taurat, saudara belum beriman di mata Tuhan. Mungkin di depan mata pendeta, saudara beriman, rajin berdoa, ya kan, rajin ibadah, rajin nyumbang pekerjaan Tuhan, bangun gereja, beli tanah, mendukung pelayanan di dalam penginjilan. Itu bukan iman, saudara yang kekasih. Orang yang beriman adalah orang yang benar di mata Tuhan. Roma 1 ayat 17. Orang yang berkhotbah belum tentu beriman. Kalau dia nggak menjalankan kebenaran Tuhan, dia belum tentu beriman. Jadi iman itu timbul dari kita mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat 18, Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa. Berarti Tuhan berfirman kepada Musa melalui hukum Taurat. Yang menulis hukum Taurat jari Tuhan. Jadi kalau saudara ingin beriman, saudara harus menjalankan hukum Taurat. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bagaimana nasib orang yang nggak menjalankan hukum Taurat? Pada waktu dia mati, ditolak Tuhan, masuk surga. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, resiko tanggung sendiri. Alkitab sudah mengatakan, orang yang beriman adalah orang yang benar di mata Tuhan. Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup dalam iman. Jadi saudara harus benar dulu di mata Tuhan. Apa yang tidak katakan benar di mata Tuhan? Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah saudara menjalankan hukum Taurat? Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan menghasilkan iman. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka iman itu akan muncul dan akan hidup. Tetapi kalau saudara tidak mau melakukan firman Tuhan, saudara mati. Maka Tuhan tidak mencari saudara. Karena Tuhan mencari orang yang beriman. Tuhan mencari orang yang benar di mata dia. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, maka saudara tidak bisa masuk surga. Matius 7, 22, 23. Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu, menginjil kemana-mana, mengusir setan, berkhotbah, berdoa, memuliakan nama Tuhan, percaya Yesus. Kenapa saya nggak diterima Tuhan? Karena saudara nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Tuhan, aku kan beritakan Injil. Nggak menjamin orang yang memberitakan Injil punya iman. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta yang nggak punya iman tapi merasa punya iman. Karena apa? Karena dia nggak benar di mata Tuhan. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ciri-ciri orang yang beriman menjalankan firman Tuhan.
Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak sekali orang Kristen tidak mau menjalankan firman Tuhan. Dia hanya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Sudah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nggak perlu menjalankan firman Tuhan. Nggak perlu menjalankan hukum Taurat. Ya nggak masalah sih. Tetapi jangan sampai saudara ditolak Tuhan masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam iman mengandung hukum Tuhan. Di dalam iman mengandung kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah hukum Taurat. Kenapa saya ngotot terus berbicara tentang hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah hukum Taurat. Tapi sayang, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang membuang firman Tuhan, membuang hukum Taurat. Sehingga apa yang mereka hasilkan? Mereka nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Jangan sampai setelah kita meninggal, ternyata kita nggak punya iman. Karena apa? Karena kita mendengar khotbah-khotbah pendeta yang nggak benar. Khotbah pendeta yang nggak benar, dia meninggalkan hukum Taurat. Khotbah pendeta yang nggak benar, dia meninggalkan hukum Taurat. Khotbah pendeta yang benar, dia menjalankan hukum Taurat. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Itu ada kata-kata Tuhan itu. Jelas ya? Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Tapi orang yang menjalankan hukum Taurat lah itu yang dibenarkan. Jadi firman Tuhan ini, ya dan amin. Selama saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara nggak benar di mata Tuhan. Selama saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara nggak punya iman. Karena di dalam iman itu mengandung kebenaran Tuhan. Roma 1 ayat 17. Di dalam iman mengandung kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Hukum Taurat. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Sekalipun saudara punya karunia, sekalipun saudara pendeta besar, terkenal, kalau saudara tidak punya iman, saudara ditolak Tuhan, tinggal di surga. Matius 7 ayat 22-23. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Saya nggak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Bagaimana nasib mereka pada waktu mereka mati? Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tuhan, setiap hari Minggu saya berkhotbah di gereja. Jemaat saya banyak. Saya gerejanya besar. Saya tiap pagi berdoa. Setiap hari memuliakan nama Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi Tuhan katakan, kamu nggak punya iman. Karena kamu tidak ada kebenaran di dalam hidupmu. Kamu nggak punya tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Kamu nggak punya iman. Kasarnya begitulah. Orang yang nggak punya iman nggak mau menjalankan firman Tuhan. Ya, ciri-ciri orang yang beriman, dia benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi Tuhan mencari orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara belum beriman. Sehingga pada waktu saudara mati mau masuk surga, Tuhan tolak. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara ditolak Tuhan masuk surga. Itu ayatnya ada semua, Matius 7, 22, 23. Saya menjalankan hukum Taurat karena saya ingin benar di mata Tuhan. Susah nggak jalankan hukum Taurat? Susah.
Makanya untuk masuk surga itu tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Bukan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Enggak, saudara harus menjalankan kebenaran firman Tuhan. Baru saudara bisa masuk surga. Sekarang ini saya kadang-kadang melihat pendeta-pendeta khotbahnya seenak jidatnya. Saya harus ngomong apa adanya nih, karena ini sangat penting. Ini bukan soal teman, bukan soal satu perguruan, satu sekolah, bukan. Ini sorga, berbicara tentang sorga dan neraka, nggak boleh main-main. Jadi saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal di dunia, coba cek saya ini sudah punya iman belum? Apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Hidupnya benar di mata Tuhan. Apa sih orang hidup di mata Tuhan? Menjalankan hukum Taurat. Ya, saya berbicara tentang hukum Taurat terus karena hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara yang kekasih. Tapi sayang sekali banyak pendeta yang membuang hukum Tuhan, hukum Taurat. Hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat, dia memberitakan Injil lain. Ya, saya ulangi lagi. Hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat, dia memberitakan Injil lain. Saudara yang kekasih, sekali lagi saya katakan, saya tidak menghakimi pendeta, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tugas saya. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami berkat kepada semua orang. Berkati orang yang mendengar YouTube saya Tuhan. Dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Ajari kami mendapatkan iman yang murni dari Engkau Tuhan. Supaya kami diterima Engkau di surga setelah kami mati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.